Perkenalkan, saya Saka Noviasani. Di sini akan menjelaskan mengenai apa itu penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan di mana pembeli membayar barang secara cicilan, bukan dilunasi di awal. Perusahaan biasanya menerima uang muka terlebih dahulu, lalu sisanya dibayar berkala sesuai jadwal. Karena pembayaran bertahap, ada risiko gagal bayar. Laba dari penjual ini tidak langsung diakui secara penuh, tetapi diakui sedikit demi sedikit sesuai kas yang diterima. Metode ini umumnya dipakai untuk barang bernilai besar seperti rumah atau kendaraan. Selanjutnya ada alasan laba tidak diakui sekaligus. Dalam penjualan angsuran, perusahaan tidak langsung mengakui seluruh laba pada saat barang dijual. Karena pembayaran yang diterima tidak sekaligus, ada risiko pembelian gagal bayar, cicilan di tengah jalan, sehingga laba yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Dengan mengakui laba secara bertahap, mengikuti penerimaan kas, perusahaan dapat menjaga prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa laba yang dicatat benar-benar mencerminkan uang yang sudah diterima. Hal ini membuat laporan keuangan lebih wajar dan tidak menampilkan keuntungan yang belum pasti terjadi. Saya Gem Cipta Permana. Di sini saya akan menjelaskan komponen penjualan angsuran. Di sini pertama ada harga jual dan harga pokok. Harga jual adalah nilai yang dibebankan kepada pembeli atas barang yang dijual. Sedangkan harga pokok adalah biaya perolehan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut. Dua komponen ini menjadi dasar dalam menentukan laba kotor pada transaksi angsuran. Selisih antara harga jual dan harga pokok inilah yang akan dijadikan laba kotor yang akan diakui secara bertahap sesuai penerimaan kas. Yang kedua adalah uang muka. Uang muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sebelum cicilan berjalan. DP langsung mengurangi saldo piutang angsuran karena jumlah tersebut sudah diterima di awal. Uang muka juga menunjukkan komitmen pembeli sehingga dapat memperkecil risiko gagal bayar. Bagi perusahaan, beban DP besarnya DP biasanya mempengaruhi jumlah bunga atau periode angsuran. Yang ketiga adalah piutang angsuran. Piutang angsuran merupakan sisa harga jual yang belum dilunasi pembeli dari yang harus dibayar dalam periode tertentu melalui cicilan. Seringkali pembeli membayar cicilan, saldo piutang akan berkurang. Piutang angsuran menjadi aset bagi perusahaan karena mencerminkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran di masa mendatang. Yang keempat ada bunga angsuran. Bunga angsuran adalah pendapatan tambahan yang dihitung dari sisa piutang angsuran. Bunga ini ada karena penjual memberikan fasilitas pembayaran secara bertahap. Besarnya bunga dapat ditentukan secara flat, anuitas, ataupun metode yang lain yang disepakati bersama. Bunga diakui sebagai pendapatan secara periodik mengikuti jadwal pembayarannya. Yang kelima ada laba kotor belum direalisasi. Laba kotor belum direalisasi adalah laba yang sebenarnya diperoleh oleh penjualan tetapi belum boleh diakui karena pembayaran dari pembeli belum diterima sepenuhnya. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian terutama pada jenis barang yang beresiko besar. Laba baru akan direalisasi seiring diterimanya kas, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis. Lalu selanjutnya di sini ada jenis barang dalam penjualan angsuran, yaitu pertama ada barang tidak bergerak dan barang bergerak. Untuk barang tidak bergerak contohnya termasuk rumah, tanah, gedung,
atau bangunan lainnya. Pada transaksi barang tidak bergerak, penjual biasanya menahan pengakuan laba secara penuh karena transaksi berkaitan dengan aset bernilai besar dan memiliki tingkat risiko gagal bayar tinggi. Laba baru akan diakui setiap kali pembayaran kas diterima. Metode ini bertujuan mengurangi risiko laporan laba yang tidak realistis ketika pembayaran baru sebagian diterima. Dengan cara ini, pengakuan laba lebih aman dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Itu yang kedua, itu ada barang bergerak. Contohnya itu adalah kendaraan, mesin produksi atau barang dagangan. Jenis barang ini biasanya memiliki nilai yang lebih kecil dan risikonya lebih rendah dibandingkan dengan barang yang tidak bergerak. Laba dihitung berdasarkan persentase laba kotor yang ditentukan di awal. Dalam praktiknya, laba direalisasi secara proporsional sesuai jumlah kas yang diterima dan angsuran, bukan langsung diakui penuh. Saat barang diserahkan, pendekatan ini membantu mencocokkan pendapatan dengan penerimaan aktual, sehingga penyajian laporan keuangan lebih akurat. Baik, perkenalkan, nama saya Jihan Kanita Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait yang sudah dibahas oleh rekan saya. Jadi, jika cicilan gagal atau pembeli tidak melanjutkan pembayaran. Yang pertama itu ada aset diambil kembali atau kita sebut sebagai repossession. Jika pembeli berhenti membayar, barang yang dijual dikembalikan kepada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, aset dicatat dengan nilai pasar saat dikembalikan, yang berarti barang tidak dicatat dengan harga awal, tetapi dengan nilai pasar terbaru pada saat barang itu kembali. Lalu yang ketiga, piutang angsuran dihapus, yang berarti sisa piutang yang belum dibayar pembeli dihapuskan dari pembukuan. Lalu selanjutnya ada muncul laba atau rugi kepemilikan kembali. Di sini jika nilai aset yang kembali lebih rendah dari piutang yang tersisa, berarti itu disebutnya rugi. Tetapi jika nilainya lebih tinggi itu bisa disebut sebagai laba. Jadi kesimpulan dari materi kami, penjualan angsuran adalah metode penjualan dengan pembayaran bertahap sehingga laba diakui sekaligus, tetapi mengikuti penerimaan kas untuk menjaga kehati-hatian. Transaksi ini melibatkan komponen penting seperti DP, piutang angsuran, bunga, dan laba kotor belum direalisasi. Perlakuan akuntansi itu berbeda antara barang bergerak dan barang tidak bergerak. Namun untuk prinsip utamanya itu tetap sama. Laba baru diakui ketika perusahaan benar-benar menerima kas. Jika pembeli gagal membayar, jadi aset itu dapat diambil kembali dan perusahaan menilai kembali nilai aset untuk menentukan laba atau rugi. Dengan pencatatan yang tepat, maka penjualan angsuran ini memberikan informasi keuangan yang lebih wajar dan akurat bagi perusahaan tersebut.